Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah sekolah minggu dan remaja Jemaat Baji Pamai Maros. Perlu kakak menghimbau kepada adik-adik di rumah karena ada dua hal yang perlu kita perhatikan untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita mempersiapkan hati dan mempersiapkan pikiran kita. Dan yang paling penting yang kedua adalah kita mempersiapkan Alkitab kita. Untuk memulai ibadah kita pada saat ini, saya undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan sukacita dari Kidung Pujian di Pintumu. Ku datang dan mengetok-ketok di pintumu. Ku datang dan mengetok-ketok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi. Di pintumu ku datang dan mengetok-ketok. Di pintumu ku datang dan mengetok-ketok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita satu dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, hingga Engkau membangunkan kami di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan, sesaat lagi kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu dan remaja. Berkatilah ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dan seturut kehendak Bapa di sorga. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, mari kita mengangkat satu kidung pujian yang berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi anak-anakku yang kekasih. Saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38.
Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dan bacaan kita yang kedua yaitu Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari anak-anak lipat tangan, kita berdoa minta hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang senantiasa setia menggembalakan kami anak-anak-Mu, memelihara dan melindungi kami setiap saat. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir bersama dengan kami, memampukan kami anak-anak-Mu untuk kami dapat memahami dan mengerti firman ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kekasih, mari kita membaca dan mendengarkan dan mengikuti firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Pembacaan yang kedua dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Anak-anak dijemput berdiri, mari kita bersama-sama membaca firman ini. Kita mulai. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin.
Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Silakan duduk. Halo anak-anak, selamat pagi, salam sukacita di hari Minggu yang kudus ini. Kita boleh berjumpa kembali dalam pelayanan anak Sekolah Minggu Remaja Baji Pamai. Saatnya kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Anak-anakku yang kukasihi, coba kita lihat. Benda ini, apakah namanya? Ya benar, ini adalah kentang. Dan yang satunya ini coba kita perhatikan. Benar, ini adalah sedotan. Coba anak-anak lihat dan pikirkan. Buatlah sedotan ini menembus kentang tanpa kentang itu hancur. Bagaimana pendapat anak-anak? Tentu anak-anak berpikir, apa mungkin ya? Dan mengapa harus saya yang dipilih? Itu susah. Anak-anak yang kekasih, dalam pergaulan kita sehari-hari, baik kita di rumah, tentu kita selalu bercakap-cakap baik kepada teman kita, kakak atau adik, ataupun orang tua. Tetapi anak-anak, apakah sudah pernah bercakap langsung dengan malaikat? Ya belum ada ya anak-anak yang bercakap langsung dengan malaikat. Anak-anak yang kekasih, bacaan kita hari ini menggambarkan tentang percakapan yang luar biasa. Percakapan antara malaikat sebagai utusan Allah dan Maria. Apa isi percakapan mereka? Percakapan antara malaikat dan Maria ternyata sangat menggetarkan hatinya. Mengapa demikian? Ya karena ada perintah untuk Maria dan informasi yang sangat penting tentang sepupunya Ibu Elizabeth. Kira-kira apa ya pesan untuk Maria? Apakah pesan itu mudah bagi Maria? Tentu saja sulit anak-anak. Sama seperti pertanyaan di awal tadi, bagaimana kita memikirkan tentang sedotan yang bisa menusuk kentang tanpa harus merusak kentang tersebut. Begitu juga yang ada dalam pikiran kita. Seperti Maria berpikir, apa mungkin saya mengandung sementara saya belum punya pasangan atau belum punya suami? Mengapa saya yang harus dipilih? Karena saya masih perawan. Ini susah. Karena saya yang akan menanggung malu. Sebagai seorang perawan saya akan dikucilkan, bahkan mungkin akan dimusuhi. Anak-anak yang kekasih, dalam semua ketakutan dan kegundahan hati Maria, dia menerima hal-hal yang mustahil atau yang tidak mungkin dalam kehidupannya. Apa jawaban akhir dari Maria kepada malaikat? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan. Yang berarti bahwa sekalipun sulit tugas bagi Maria, Maria mau belajar taat kepada perintah Tuhan Allah. Dan malaikat itu pun memberitahukan bahwa Elizabeth, sanaknya itu atau saudaranya itu, akan mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maria taat kepada misi Allah yang dipercayakan kepadanya, yaitu mengandung seorang anak laki-laki yang akan menjadi juru selamat dunia dan namanya Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih, Maria terdiam dan merenungkan berita dari malaikat Gabriel itu. Bagi Maria, bertemu dengan malaikat saja sudah sangat mengejutkan bagi dia. Apa berita yang disampaikan kepadanya?
bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki. Dan saat itu Yusuf pun sebagai calon suaminya percaya kepada perkataan malaikat melalui mimpinya. Maria dan Yusuf taat kepada perkataan yang disampaikan oleh malaikat. Maria sangat senang karena dia mengandung bayi Yesus yang dari Roh Kudus. Anak-anak yang kekasih, pada saat itu ada suatu pengumuman. Disampaikan kepada semua orang bahwa harus mendaftarkan dirinya di kotanya masing-masing. Demikian perintah Kaisar Agustus yang berkuasa pada saat itu. Lalu Yusuf dan Maria pun mempersiapkan diri mereka. Mereka berangkat ke Betlehem di kota Daud. Dan setibanya mereka di sana, ternyata mereka tidak mendapatkan penginapan. Semuanya sudah full karena sudah diisi oleh orang-orang yang sudah tiba dahulu. Yusuf dan Maria tidak mendapatkan penginapan. Namun mereka tetap bersyukur ada kandang domba yang disediakan bagi mereka. Dan tibalah saatnya bagi Maria untuk melahirkan. Yesus Sang Juru Selamat lahir di kota Daud di Betlehem. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sejak lahir Yesus hidup dalam kesederhanaan. Tujuannya untuk menunjukkan cintanya kepada semua orang, cintanya kepada semua manusia. Yesus cinta juga kepada papa dan mama di rumah. Yesus juga cinta kepada opa dan oma. Yesus cinta juga kepada teman-teman, anak-anak, teman-teman di sekolah, ataupun teman-teman dekat rumah. Bahkan Yesus cinta kepada semua anak di dunia ini. Karena itu, anak-anakku yang kukasihi, kita harus taat kepada Tuhan. Kita juga harus taat kepada papa dan mama, juga kepada opa dan oma, dan juga kita harus taat kepada bapak dan ibu guru di sekolah. Walaupun hari-hari ini kita belum bersekolah di sekolah, kita harus mengerjakan tugas sekolah bagi yang sudah bersekolah, dan dia harus rajin belajar. Jadi anak-anak yang kukasihi dan Tuhan Yesus kasihi, mari kita sambut Sang Juru Selamat kita dengan hati yang penuh bersyukur dan sukacita. Karena Yesus yang lahir ke dunia ini di kandang yang sangat sederhana, menyelamatkan kita umat manusia, menyelamatkan anak-anak, bahkan menyelamatkan kita semua. Karena cintanya kepada kita, maka kita pun harus mencintai sesama kita, harus menyayangi sesama kita. Anak-anak yang kekasih, selamat menyambut Natal Kristus tahun ini. Kiranya kita semua sehat, kita semua tetap semangat dan bersuka cita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita untuk menghadapi hari-hari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan mengumpulkan korban persembahan. Sambil korban persembahan kita kumpulkan, mari kita mengangkat satu kidung pujian dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus Berpesan. Dalam dunia ini bersinar
dalam dunia ini bersinarlah. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita siapkan hati, kita duduk manis, duduk tenang. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa menolong, melindungi kami anak-anak-Mu. Di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami boleh mendengarkan cerita firman. Kiranya firman ini Bapa membuat kami bahagia dan bersuka cita dalam menyambut Natal Kristus tahun ini. Kiranya kami boleh mampu mengerti akan firman ini, sehingga firman ini terus hidup dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk Papa dan Mama yang setiap hari bekerja, baik itu bekerja di rumah ataupun di kantor. Tuhan akan tetap memberikan kekuatan dan kesehatan tubuh kepada Papa dan Mama. Begitu juga kami anak-anak-Mu yang sudah menyelesaikan ulangan semester. Kiranya apa yang kami kerjakan mendatangkan hasil yang baik dalam sekolah kami dan dalam studi kami masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, baik itu yang sakit di rumah sakit sementara dirawat, ataupun yang sakit di rumah. Tuhan, tolonglah mereka, sembuhkanlah mereka. Begitu juga jika ada orang tua kami yang sakit, Tuhan akan sembuhkan mereka, sehingga mereka tetap kuat dan sehat kembali. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan saat ini. Terimalah dan kuduskanlah, sehingga dapat digunakan untuk pelayanan anak di gereja kami, atau di mana saja dibutuhkan. Ini doa syukur kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita telah sampai di akhir ibadah kita saat ini. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu kidung pujian dari kidung pujian Senyum dan Bermuka Gembira. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa untuk segala penyertaan-Mu, karena Engkau telah memberkati hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengikuti seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan anak-anak-Mu seminggu ke depan lamanya.
Berkatilah ya Tuhan, kiranya apa yang akan anak-anakmu perbuat boleh menyenangkan hati Tuhan semata. Ya Tuhan, inilah doa kami. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu dan remaja kita pada pagi hari ini. Adik-adik tetap jaga kesehatan ya, dan kita akan bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.